Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you? Hopefully you are in good conditions. Okay, I'm glad to meet you this morning in channel TV SMP Bonorowo. Okay, in the second semester we are going to learn Unit 7 atau bab 7 Narrative Text. Okay. Persiapkan catatan kalian ya anak-anakku di rumah. Nanti barangkali ada yang mau dicatat, kemudian buku paketnya juga untuk bab 7 tolong dipersiapkan. Okay, are you ready to study English this morning everyone? Okay. Kalian juga bisa mempersiapkan segala sesuatunya ya. Ya, kita akan belajar naratif teks pada pagi hari ini. Apa itu naratif teks? Naratif teks adalah teks yang mengandung cerita imajinatif ya, atau khayalan belaka. Jadi kalian sering juga kan membaca atau mendengar teks naratif ya, di mana teks itu bertujuan untuk menghibur orang, menghibur para pembacanya, menghibur para pendengarnya. Biasanya berupa dongeng, kemudian berupa cerita rakyat, terus bisa juga legenda. Apa itu yang kalian sering membaca juga, legenda misalnya asal-usul Danau Toba, kemudian Tangkuban Perahu, itu merupakan salah satu contoh dari jenis teks naratif, yaitu legenda atau cerita rakyat ya. Nanti kalian akan mempelajari itu. Oke? Anak-anakku semuanya, dalam teks naratif unit 7 kita akan membahas atau materi inti yang akan nanti kita bahas yaitu fable dan folktales. Kemudian pola teksnya yaitu past tense. Dalam teks naratif itu ciri-ciri utamanya yang bisa kalian jumpai atau kalian amati, kalian baca itu pasti pada awalnya ada once upon a time, kemudian ada juga once, one day, long time ago. Itu ciri dari unsur kebahasaan dari teks naratif. Apa itu once upon a time? Yaitu pada zaman dahulu, bisa juga diartikan konon dan sebagainya. Itu ya anak-anakku semuanya ya. Nanti tujuan pembelajaran pada kali ini adalah mendengarkan dan membaca teks naratif berbentuk fable, kemudian cerita rakyat, dan juga pola bentuk naratif itu berupa past tense. Nanti kita akan juga membahas past tense. Sebelum kita ke materi yang lebih mendalam lagi, kalian akan melihat video terlebih dahulu ya. Oke, silahkan tonton videonya. Linknya di situ tinggal pencet. Judulnya adalah Lion in a Love Story ya. Diklik bisa, diklik bisa. Dikat dulu Pak. Oke, dalam cerita video nanti kalian akan
mendengarkan dongeng fabel, yaitu seekor singa yang jatuh cinta pada seorang gadis yang cantik ya. Begitu cintanya sampai persyaratan dari orang tua gadis tersebut yang harus menghilangkan gigi-giginya, kemudian harus menghilangkan cakar-cakarnya. Dia turuti karena saking cintanya. Akibatnya apa? Menjadi seekor singa yang ompong ya. Seekor singa yang ompong, sehingga ada pesan moral dalam cerita Lion in the Love Story tersebut, bahwa kita kalau mengadakan negosiasi harus berhati-hati. Jangan langsung karena saking cintanya kemudian kita disuruh apapun ikut saja, hingga kerugian ada pada diri orang tersebut. Sudah tidak punya gigi, tidak punya cakar, tapi tetap saja cintanya ditolak. Nah, jadi yang namanya cinta bisa menaklukkan, bisa membuat binatang yang buas sekalipun bisa menjadi jinak. Once upon a time, a lion fell in love with a beautiful maiden and proposed marriage to her parents. The parents didn't know what to say. They didn't like the idea of giving their daughter to a lion, but they didn't want to enrage the king of beasts for obvious reasons. So the father decided to negotiate with the lion and said, "We feel highly honored by your majesty's proposal, but you see, our daughter is a tender young thing and we're scared you might hurt her. Might we ask that you have your claws removed and your teeth extracted? Then we would gladly consider your proposal again." The lion, madly in love, agreed to the conditions and had both his claws and teeth removed. But when he returned, the parents backed out of their agreement. They simply laughed and asked the lion to do his worst. The moral of the story? Never trust your in-laws. No, I'm joking, of course not. The real takeaway is you should never rush into negotiations, and always be careful what you give away. Knowing the basics of negotiation and influence can make the difference between being successful or not. Before we sharpen your negotiation skills, let's first cover the principles of good negotiation. Udah di setelin ya? Ya. Okay, everybody, did you enjoy the story? Ya. Mudeng apa yang kalian tadi tonton ya anak-anak semuanya? Ya. Tadi adalah suatu cerita atau dongeng tentang binatang yang kalian bisa ambil pesan moralnya di situ ya. Ya. Jadi dalam teks dongeng tadi, dalam video tadi berupa teks naratif. Teks naratif adalah suatu cerita di mana di dalamnya terdapat masalah dan solusinya. Ada solusi cara mengatasi masalah tersebut. Jadi narrative text is a story with complication or problematic events and it tries to find the resolution to solve the problems. Nah, next. Adapun tujuannya atau the purpose of the text. The purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story. Tujuan teks naratif yaitu untuk menghibur para pembacanya ya. Oke. Itu tujuannya dari teks. Kemudian untuk susunan paragraf teks naratif itu ada 4, tapi seringnya itu 3 saja ya. Koda atau yang pertama itu orientation, kedua complication, kemudian resolution, kemudian kode. Kode itu merupakan optional, kadang ada, kadang enggak, tapi itu merupakan pesan moral. Jadi pada
paragraf 1 itu biasanya kalian akan menjumpai yang namanya orientation. Apa itu orientation? Orientation adalah pendahuluan, ya. Pendahuluan atau pengenalan tokoh, orientation. Tokohnya siapa, kapan terjadinya, di mana kejadiannya, ya. Kemudian pada paragraf selanjutnya ada complication. Complication itu adalah munculnya masalah atau awal yang menyebabkan puncak masalah. Bagian ini biasanya melibatkan karakter atau tokoh utama dari cerita tersebut, ya. Setelah complication ada permasalahan, kemudian resolution. Pada paragraf 3 ada resolution atau selanjutnya ada pemecahan masalah atau solusi masalah yang dapat diselesaikan. Jadi pada resolution itu adalah terjadinya pemecahan masalah atau ada solusi. Kemudian pada paragraf terakhir atau yang bagian keempat yaitu kode atau biasa juga disebut reorientation. Reorientation merupakan pelajaran yang bisa dipetik dari cerita tersebut atau merupakan pesan moral dari teks yang diperdengarkan atau teks yang sedang dibaca. Oke, itu adalah paragraf yang generic structure dari paragraf teks naratif. Kemudian selanjutnya, anak-anakku semuanya, ciri-ciri kebahasaan teks naratif, ya. Ciri-cirinya apa saja? Yaitu yang pertama, unsur kebahasaan menggunakan action verbs dalam bentuk past tense. Kemudian yang kedua menggunakan specific nouns as pronoun of person or animals, ya. Kemudian menggunakan adjective, ya, kata sifat for noun phrase dalam bentuk phrase, ya, noun phrase. Kemudian kata sambung, conjunction, time connectives and conjunctions. Kemudian adverb and adverbial phrase. Kemudian di situ biasanya ada dialog atau ada direct speech atau kalimat langsung di naratif tersebut, ya. Oke. Students, dalam kita lanjutkan ke teks selanjutnya yaitu folktale atau cerita rakyat yang akan kita lihat bersama-sama berdasarkan susunan paragraf dari teks naratif, ya. Kalau tadi yang di video adalah merupakan fable atau dongeng cerita binatang tentang lion atau singa, untuk kali ini kalian akan membaca naratif teks atau susunan paragraf naratif teks yang berupa folktale atau cerita rakyat. Nah, paragraf 1 orientation itu ditandai dengan one upon a time a man named Batara Guru created a beautiful girl, her name was Retno Dumilah. Ya. Jadi di situ pada pendahuluan atau pada pengenalan tokoh itu yang bernama Batara Guru menciptakan seorang gadis yang cantik namanya Retno Dumilah. Kemudian terjadilah complication pada paragraf kedua. Oke. Kepada anak angkatnya Batara Guru malah jatuh cinta, ya. Jatuh cinta dan ingin menikahi Retno Dumilah tersebut.
Tetapi Retno Dumilah mempunyai beberapa persyaratan tuh di situ ya. Ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi oleh Batara Guru. Nah, di situ ada complication pada paragraf kedua ya. Ya, she informed him that he must meet 3 conditions: food with everlasting taste, a shirt that can be rinsed, and a gamelan, a traditional Japanese instrument that can play by itself. She would marry him if he fulfilled all these conditions. If not, she'd rather die. Ya, kalau nggak terpenuhi apa yang dipersyaratkan oleh Retno Dumilah, dia memilih lebih baik mati. Sehingga Batara Guru sent a messenger to earth to find all of these conditions. Oke? Ya. Kemudian paragraf yang selanjutnya terjadilah resolution atau pemecahan masalah ya. Batara Guru continued to wait for the messenger. After a long time, he forgot about the condition needed to marry Retno Dumilah. After some time, he decided to try to hug her and see if she would consider marrying him. Suddenly, she died. Just as she promised, she would rather die than marrying Batara Guru without all of this condition. Ya. Di sini ada pemecahan masalah atau ada solusi, ya. Next, kode itu adalah pelajaran yang bisa dipetik dari cerita tersebut atau reorientation. Nah, next, the wild pig that cast Dewi Sri died. Many kind of insect that kill plants like rats appeared from his body. To fight the insects, Dewi Sri sent paddy-field snakes to eat the rats. Because of this, farmer don't kill paddy-field snake anymore, since they kill the insect that eat the rice. Nah, itu contoh teks yang berupa cerita rakyat asal usul padi ya, asal usul padi. Oke. Kalian di buku paket yang kalian punya sudah dibuka ya, bab 7. Kalian juga menemukan salah satu contoh lain, yaitu berupa teks Sangkuriang ya anak-anak semuanya. Di situ kalian cari orientationnya yang mana, kemudian complicationnya yang mana, resolutionnya juga yang paragraf berapa, dan juga ada pesan moral apa yang ada pada teks Sangkuriang di rumah ya. Oke, next. Nah, dalam teks naratif anak-anak semuanya yang ada di rumah itu polanya menggunakan pola bentuk past tense. Jadi untuk mengungkapkan kejadian di waktu lampau, dongeng, cerita rakyat tersebut, kita menggunakan bentuk past tense. Ini adalah pola yang mengungkapkan past tense ya. Kalau kalimat positif, maka polanya adalah subjek, kata kerja bentuk kedua, kemudian objek. Oke, do you understand? Untuk present itu misalnya write. The boy write a story in a paper. Nah, bentuk past tense-nya yaitu the boy wrote a story in a paper. Oke. We catch a cat from the kitchen. We catch a cat from the kitchen. Bentuk keduanya catch adalah catched ditambah ed. Ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Kalau yang wrote itu tidak beraturan, yang harus kalian hafalkan semuanya ya untuk perubahan kata kerja. Kemudian yang ketiga, my mother baked a cake for appetizer.
Bentuk pastennya, my mother baked a cake for appetizers. Ya, they love reading narrative stories. They loved reading narrative stories. Oke, itu kalau bentuk positifnya, ya. Kalau negatifnya bagaimana, Bu? Nah, untuk bentuk negatif dari pola past tense menambahkan did not, ya, didn't dalam setelah subjek, kemudian didn't, kemudian kata kerjanya berubah menjadi kata kerja bentuk pertama. Oke? Ya, the boy didn't write a story in paper. Didn't write, ya. Didn't write, bukan wrote lagi, tapi berubah menjadi the boy didn't write a story in a paper. We didn't catch a cat from the kitchen. My mother didn't bake a cake from appetizer. They didn't love reading narrative stories. Itu kalau bentuknya negatif, ya, anak-anak semuanya. Kemudian kalau polanya adalah kalimat tanya atau interrogatif, maka did-nya diletakkan di awal kalimat, ya. Kalimat tanya yang membutuhkan jawaban yes or no diawali dengan did kalau bentuknya past tense. Did the boy write a story in a paper? Yes, he did. Jawabannya, ya. Kalau tidak, did we catch a cat from the kitchen? No, we didn't. Kalau no atau jawabannya merupakan penolakan atau tidak, maka menambahkan not di belakang did. Ya. No, we didn't. Did my mother bake a cake from appetizer? No, she didn't. Did they love reading narrative stories? Yes, they did. Itu untuk pola-pola past tense dalam bentuk affirmative, negatif, or interrogative. Oke, next. Ya. Ya. Seperti dalam video tadi, kalian mendengarkan satu teks yang berjudul Lion in Love, ya. Bu Guru di situ tampilkan teksnya, ya, anak-anak semuanya. Kalian di sini diperhatikan, di situ ada beberapa kata kerja past tense. Tolong kalian garis bawahi atau ditulis di buku catatan kalian di rumah. Coba selama beberapa menit ke depan kalian baca teksnya, kemudian dicari kata kerja yang berupa past tense, bentuk kedua yang tadi kalian pelajari tadi, ya, bentuk kedua dari kata kerja di dalam teks tersebut. Oke. Lion in love. In the big palace there lived a lion as a king of the forest. He was falling in love with a beautiful maiden. He wanted to express his feeling and make an offer of marriage to her. When the lion requested to marry a daughter of an old man, the father was confused since he feared his daughter lived together with the lions. Dicari coba kata kerjanya yang mana. Ditulis dalam buku catatanmu, ya. Kata kerja yang berupa past tense, ya. Next, he didn't know, ya, yang negatif yang mana, yang positif yang mana, tulis semuanya. He didn't know what to say to the lion. He was afraid the lion did something bad to his family. But the hopeless lion was quiet because he realized he just a beast. One night, the lion came to the maiden's father. After a long talk with the father said, "My apology, Your Highness. We feel highly gratitude were your intention.
But you may see my little daughter is a tender young thing, and I am afraid so much if your love might do her some injury. The lion was surprised by the saying. Even though he loved the lady so much, he was willing to trim his claws and take out his big fangs to marry her. But she ignored his love. When the lion came again to the old man and his daughter, they laughed in his face. Suddenly, the lion was lost his control and pounced them. Ya. Apa pesan moral yang ada di dalam teks tersebut? Anak-anak semuanya yang ada di rumah. Ya. Kayak kalian semuanya ya, kalau sudah jatuh cinta, apapun yang disuruh oleh gadis itu atau orang tua gadis itu, ya ikut saja. Ini si lion atau singa tersebut disuruh menghilangkan semua gigi-giginya dan menghilangkan semua cakar-cakarnya yang untuk memburu makanannya atau memburu musuhnya. Dia suruh hilangkan semuanya, dia ikut. Ternyata setelah dia turuti, bagaimana? Masih tetap ditolak cintanya kan? Ya, judulnya adalah kasihan sekali ya. Jadi kita semua sebelum membuat negosiasi atau perjanjian kepada seseorang, tolong hati-hati, dibahas bersama-sama, didiskusikan terlebih dahulu hal-hal yang harus dilakukan nanti dalam perjanjian tersebut. Jangan tahu-tahu sudah memenuhi janjinya, sudah memenuhi perjanjiannya, ternyata merugikan diri kalian semuanya. Oke ya, sudah kalian temukan kata kerja yang ada dalam teks tersebut. Nah, tugas kalian di rumah adalah yaitu membaca pada bagian unit 7 ya anak-anak semuanya ya, yaitu cerita rakyat yang berjudul Sang Kuryang yang ada di dalam buku paketmu. Kalian cari struktur paragrafnya yang berupa orientation yang mana, kemudian yang berupa complication atau masalahnya apa, kemudian resolutionnya apa, terus kemudian pesan moralnya apa, kodenya apa. Jadi di dalam buku catatan kamu, kamu tulis tadi yaitu 1, membuat struktur dari buku paket yang ada di kalian yaitu Sang Kuryang. Kemudian yang kedua adalah mencatat kata kerja pada Lion in Love atau fabel yang ibu tayangkan di sini. Kata kerjanya apa, yang positif bisa di situ, yang negatif juga ditulis, mana saja. Oke, student? Thank you for watching the video and see you in the next lesson. Good luck. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.